Tapi tiba-tiba dia ingat bisikan telepon seram itu. Apakah si penelpon ada di ruangan ini sekarang? Meg, aku mengawasimu. Jangan adakan pesta, atau kau akan mati konyol, sobat. Hai, selamat datang di channel Dewi Bercerita. Di video kali ini, gue akan membacakan lanjutan buku dari seri Fear Street, karya R.L. Stine yang berjudul Pesta Kejutan. Buat kalian yang belum nonton video pertama gua, yaitu bisa langsung klik video ini. Ini adalah cerita pertama, yaitu bab 1 sampai bab 4. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini, terus saksikan videonya ya. Bab 5, Senin malam. Meg, sedang apa kau di atas? Kerjain PR, Mam, teriak Meg. Aku harus menyelesaikan makalah psikologi, kalau tak mau dapat nilai jelek. Mam kira kau sudah selesai kemarin-kemarin. Mrs. Dalton berteriak lagi dari bawah tangga. Belum, aku sedang mengerjakannya, tapi ada masalah lain. Kalau begitu, cepat kerjakan. Jujuta terima kasih untuk nasihatnya, Mam. Mam kan tahu, kalau aku harus bicara semalaman dengan Mam, makalah ini akan selesai. Akhir-akhir ini kau kelihatan tegang. Kau gampang tersinggung. Mam, tolong, biarkan aku sendiri. Hening. Meg mendengar ibunya menjauhi tangga. Meg memandang kertas sobekan buku tulis di depannya. Di atas meja, dia tak sedang mengerjakan makalah psikologi. Meg sedang menyusun daftar orang yang dicurigai. Dia akan menulis nomor 1, tapi pensilnya patah. Meg melempar pensel itu sembarangan, lalu mengambil yang lain, kemudian dia menggoreskan nomor 1. Dan di samping nomor itu dia menulis nama Brian. Di bawah Brian dia menulis, mengapa? A, karena dia memandang Tony dan aku dengan ganjil. B, karena dia kabur waktu tahu kami melihatnya. C, dia menggigit penghapus pensilnya. Mengapa? 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 Apa alasan Brian menghalanginya membuat pesta untuk Ellen? Meg mengaduk-aduk ingatannya, mencari petunjuk. Brian dan Ellen. Brian dan Ellen. 0 besar. 0 kosong. Dia tak bisa menemukan alasan apapun. Brianlah satu-satunya yang menolong Ellen. Dialah yang menyelamatkan Ellen setahun lalu di hutan Fear Street. Evan menemukan dirinya sendiri dan Brian menemukan Ellen menangis kebingungan di hutan Fear Street. Evan, Ellen dan Evan. Apakah kematian Evan berhubungan dengan ini? Meg mencabut pensil dari mulutnya lalu menulis. Catatan, apakah seseorang membenci Ellen karena Evan? Kemudian menambahkan nama kedua pada daftar orang yang dicurigainya, Shannon. Dan di bawah Shannon dia menulis, mengapa? A, karena Evan adalah kakaknya. Mungkin dia menyalahkan Ellen karena apa yang terjadi. B, Shannon ada di ruang belajar ketika kartu-kartu undangan itu diguntingi. C, Shannon sejak awal tidak bersemangat menyambut rencana pesta itu. D, Shannon berubah sejak kematian Evan. Dia mencoret D dengan garis-garis hitam tebal. Tidak adil, kata Meg dalam hati. Mereka semua berubah sejak Evan meninggal. Shannon sahabatku, pikirnya. Sambil mengetuk-ketukkan pensil ke meja, dia tak akan mencoba menakut-nakutiku. Dia tak akan mencoba akal-akalan konyol dengan meniru adegan film horor. Benarkah? Apakah Shannon mau jujur padanya tentang pesta itu dan tentang Ellen? Aku tak tahu, kata Meg. Tanpa sadar dia bicara keras-keras. Shannon, dia menyimpulkan, harus tetap dimasukkan ke daftar orang yang patut dicurigai. Siapa lagi? Meg, bagaimana makalah itu? Aduh, ibunya sudah pulang. Lancar, Mam, sampai Mam menyelah, teriaknya. Gara-gara Mam,
Aku jadi kehilangan gagasan. Itu karena kau berpikir dengan kabusemu. Ibunya tertawa histeris. Dia selalu tertawa karena lelucon busuk yang dilontarkannya sendiri. Terima kasih untuk dukungannya, Mam. Meg mendengar ibunya berjalan menjauh sambil terkekeh-kekeh. Matanya kembali ke kertas di depannya. Aneh. Tanpa sadar, di belakang nomor 3, dia menulis Ellen. A. Karena seseorang menelponnya dan menceritakan pesta itu. B. Karena Ellen tidak pernah suka pesta. C. Dia tak pernah menelpon atau menyurati satupun kawan mamanya. Mungkin dia tak ingin bertemu siapapun. D. Dia tak pernah menjelaskan mengapa keluarganya tiba-tiba pindah dari Shadyside. Ya, Ellen pantas dicurigai, Meg menyimpulkan. Tapi bagaimana caranya mengirimkan surat ancaman itu pada Meg dan Tony? Dia punya kaki tangan? Seseorang di sekolah bisa saja membantunya. Jadi mungkin 2 pelaku yang harus dicarinya. Meg menulis angka 4. Adakah toko keempat? Adakah orang lain yang tahu tentang pesta itu? Yang kenal Meg dan Tony dan yang punya alasan kuat untuk menggagalkan pesta itu. Meg tak bisa memikirkan siapa lagi yang pantas dicurigai. Jadi dia menulis nama Dwight. Mengapa? Karena aku tak suka dia. Telepon berdering. Meg memandangnya, tapi enggan mengangkatnya. Biar saja, pikirnya. Tapi dia tahu, tak mungkin membiarkan telepon berdering terus. Dia harus mengangkatnya meskipun mungkin bukan untuknya. Dia tak tahan membiarkan telepon berdering tanpa dijawab. Setelah 1 deringan lagi, Meg menghela nafas panjang, lalu mengangkatnya. Halo? Hai Meg. Tony? Kau aman? Kau nggak kenapa-napa? Tony, apa maksudmu? Kau aneh sekali. Aku mencemaskanmu. Aku rasanya ada yang membuntutiku malam ini. Membuntutimu? Di mana? Membuntutiku ke rumah. Aku sedang di pompa bensin ayahku. Ya, bantu-bantu. Aku pulang jalan kaki. Aku merasa ada yang membuntutiku. Tapi kalau aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Ih, serem. Lalu aku dengar langkah di belakangku. Aku lari. Langkah itu ikut-ikutan lari. Kau lihat orangnya? Laki-laki atau perempuan? Aku tak lihat apa-apa. Gelap sekali. Siapapun dia cukup jauh di belakangku. Kau yakin benar ada yang membuntutimu? Tentu saja aku yakin, bentak Tony marah. Aku kan tidak gila. Sorry Tony, jangan bentak-bentak aku. Aku cuma ingin tahu. Dengar, urusan ini sudah kelewat batas. Meg, orang ini tak main-main. Kau tidak lihat orangnya? Kau tidak lihat apa-apa? Tidak. Orangnya tinggi atau pendek? Aku tak tahu. Aku langsung kabur. Aku ingin sampai rumah secepatnya. Percayalah, oke? Sorry. Kau tak perlu teriak-teriak. Aku langsung menelponmu. Kupikir mereka membuntutimu juga. Tidak, aku baik-baik saja. Sungguh. Tentang pesta itu, Meg, aku tak tahu. Apa maksudmu? Apa usahamu tak bakalan sia-sia? Itu kan cuma pesta konyol. Memang, tapi masalahnya sekarang soal prinsip, sahut Meg. Prinsip? Jangan bercanda. Lupakan soal prinsip. Ada yang membuntutiku, Meg. Aku benar-benar takut. Aku tak mau kehilangan nyawa hanya gara-gara pesta. Kau tak mengerti ya, seru Meg tak sabar. Ini bukan sekedar pesta. Kalau seseorang sangat ingin menggagalkannya, pasti ada sesuatu dengan pesta itu. Ada hal lain yang terjadi di sini, Tony. Dan kita harus cari tahu apa itu. Kau sangat menikmati urusan ini ya? Tuduh Tony dengan pahit. Kau membayangkan dirimu seperti Nancy Drew? Kau merasa jadi nona detektif? Kau pikir urusan ini jadi menarik dan menggairahkan? Memang, aku Meg. Tapi aku tak suka dipaksa-paksa. Dan ditakut-takuti oleh orang yang mengira bisa memaksaku.
Coret namaku, sela Tony. Apa? Coret namaku. Kupingmu masih bagus kan? Coret dari apa? Dari apa saja? Dari pesta? Dari hubungan kita? Telinga Meg seperti tersengat mendengarnya. Sakitnya menjalar cepat ke dada. Kata-kata itu sangat tak terduga. Kau serius? Selamat tinggal, Tony berkata lirih. Lalu meletakkan telepon. Meg membanting telepon dengan marah. Tony pasti ngomong tanpa dipikir, katanya dalam hati. Tony pasti tak serius. Bagaimana mungkin dia minta putus hanya gara-gara urusan pesta itu? Tapi bagaimana kalau dia memang serius? Suara Tony benar-benar ketakutan. Apakah aku juga ketakutan? Tanya Meg pada dirinya sendiri. Tidak, katanya mantap. Aku sama sekali tak takut. Meg terlalu marah sampai lupa untuk ketakutan. Dia tak akan membatalkan pesta itu. Dia juga tidak akan melepaskan Tony begitu saja. Akan kutemukan siapapun pelakunya dan akan kuketahui apa alasannya. Katanya keras-keras. Dia mengangkat telepon lalu menekan nomor Tony. Pada dering pertama, dia meletakkan teleponnya lagi. Kuberi dia 1-2 hari untuk menenangkan diri. Sesudah itu, aku akan minta maaf. Yakinkannya dirinya bahwa Tony tidak benar-benar ingin memutuskan hubungan. Tak mungkin, tanpa sadar, Meg menggigit bibir bawahnya dan bibirnya berdarah. Kalau begini, dia tak bisa berkonsentrasi mengerjakan makalah psikologi. Tak mungkin, dia akan mencoba lagi besok. Sekarang, apa sebaiknya yang dilakukannya? Dia memandangi daftar pelaku yang dicurigai. Nomor 3, Ellen. Dia tak ingin Ellen ada dalam daftar. Pesta itu diadakan untuk Ellen. Mengapa akan lebih mudah jika dia bisa mencoret nama Ellen dari daftar? Aku akan menelponnya. Ide itu muncul begitu saja, entah dari mana ide bagus. Aku akan menelponnya dan bilang aku senang sekali karena dia akan datang. Meg merasa lehernya tercekat, perutnya mulas dan perasaannya tidak enak. Oh, tidak, ini mudah. Pasti tak sulit bicara dengan Ellen. Aku dan dia kan teman baik. Meg mengangkat telepon lalu menekan nomor informasi. Tangannya tiba-tiba sedingin es. Tak perlu waktu lama untuk memperoleh nomor telepon Ellen. Seharusnya aku menelpon dia dulu. Meg menyesali diri. Mengapa aku menunggu berbulan-bulan? Mengapa aku menunggu sampai dia menelponku lebih dulu? Dia menekan kode wilayah lalu nomornya. Telepon berdering. Sekali, 2 kali, bunyinya terdengar jauh sekali. Setelah dering ketiga, telepon diangkat. Halo, Ellen, ini aku Meg. Meg, wah, aku nggak nyangka. Hai, Ellen menjerit. Dia kedengaran senang di telepon. Meg mendesah lega. Perasaannya jauh lebih enak sekarang. Apa kabar? Baik, baik. Bagaimana kau? Oke, lumayan, kata Meg. Rasanya aneh mendengar suaramu lagi. Sudah lama sekali ya. Aku tahu, kata Ellen. Suaranya seperti orang yang merasa bersalah. Aku berniat menulis surat. Aku sangat sibuk dan bagaimana sekolahmu yang baru? Oke aja, tapi sangat lain dari Shady Child. Aku akan cerita kalau kita ketemu. Aku akan ke kotamu. Itu sebabnya aku menelpon. Aku senang sekali. Kau akan pulang. Aku akan menginap di rumah Bibi Amy. Moga-moga kita punya banyak waktu untuk bersama-sama. Aku juga Ellen, aku rindu padamu. Meg menyemburkan kata-kata itu tanpa bermaksud sok emosional. Kata-kata itu keluar begitu saja, sungguh menyenangkan. Bisa mengobrol lagi dengan sahabat Ellen. Semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Aku juga. Kalau ada acara khusus, aku mau ketemu seseorang atau apa? Tanya Meg. Bicaranya cepat, penuh semangat. Tidak juga. Apa kabar Tony? Dia baik-baik saja, masih begitu-gitu. Kalian masih pacaran? Ya, sampai 2 menit yang lalu, tapi untuk apa aku ceritakan? Aku senang kau menelponku, Meg. Aku tak sabar ingin segera ketemu kau. Aku juga. Mereka mengobrol beberapa menit lagi. Kemudian Meg memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan itu. Sebelum tagihan telepon membengkak dan membuat ayahnya marah-marah. Ellen berjanji akan menelpon begitu sampai di Shady Child. Lalu mereka memutuskan hubungan. Meg senang sekali.
Asik benar obrolan tadi. Ellen masih sama seperti dulu. Dia senang sekali karena Meg menelponnya. Meg mengambil pensil lalu mencoret nama Ellen dari daftar pelaku yang dicurigai. Tetapi tangannya tiba-tiba berhenti. Dia memandangi kertas itu sambil berpikir keras. Suara Ellen tadi terlalu gembira, terlalu bersemangat, terlalu antusias, terlalu gembira. Biasanya Ellen tidak begitu. Kegembiraannya dipaksakan, dibuat-buat. Meg sadar, Ellen terlalu riang dan terlalu manis bicaranya. Tadi itu bukan Ellen yang dikenalnya dulu. Ellen yang sekarang pasti berpura-pura. Apa yang dia coba sembunyikan? Bab 6. Rabu malam. Kenapa kau tak memukulnya? Sudah kucoba. Katanya itu lucu. Lisa memutar-mutar bola matanya yang hitam sambil mendesah. Kerjaku berantem terus dengannya. Cory dan aku menghabiskan waktu kami dengan bertengkar. Itu sebabnya kami nyaris tak pernah bersenang-senang. Kami terlalu sibuk berdebat tentang kenapa kami tidak pernah cocok. Kami tak punya waktu lagi untuk benar-benar saling menyesuaikan diri. Meg mendekatkan kaleng diet Coke ke bibirnya dan meneguk isinya. Dia duduk santai di kursi berlapis kulit yang empuk. Kaleng minuman dipegangnya di pangkuannya. Aku suka ruangan ini, katanya setelah diam beberapa lama. Dia memandang dinding berlapis kayu warna gelap dan penuh rak buku setinggi langit-langit. TV berlayar lebar dipasang di tengah. Di salah satu sisi ada pintu kaca lebar yang membuka ke teras belakang. Kami tak punya ruang belajar. Kau tak sedang mencoba mengalihkan pembicaraan kan? Tanya Lisa sambil nyengir. Meg tersenyum. Aku tak tahu mau bilang apa. Aku dan Tony juga sedang tak cocok. Kami bertengkar hebat gara-gara urusan pesta untuk Ellen. Dia benar-benar takut. Kalau orang yang menakut-nakuti kami itu sungguh-sungguh melaksanakan ancamannya. Aku bilang aku tak akan membiarkan orang itu menakut-nakutiku atau menggagalkan rencanaku. Mungkin kau yang keras kepala, Meg. Mungkin Tony benar, kata Lisa. Dia memindahkan tangkainya yang indah ke lengan kursi kulit yang didudukinya. Setidaknya Tony mencemaskanmu. Kalau ada yang mengancamku, paling-paling Cory akan bilang, apa acara TV malam ini? Meg tertawa. Lisa menirukan gaya Cory. Sebaiknya kau sedikit memberi kebebasan pada Cory untuk sementara, kata Meg. Dia anak baik, mungkin kau yang berharap terlalu banyak darinya. Kalian tumbuh bersama. Dia tinggal tepat di sebelah rumahmu. Wajar kalau dia menganggapmu wajar jadi pacarnya. Dan dalam hal ini boleh dibilang dia benar. Lisa menghabiskan diet Coke itu, lalu meremas kalengnya. Kau ini apa-apaan sih? Aku tak butuh nasihatmu. Aku cuma ingin mengeluh. Kedua cewek itu tertawa. Tapi aku memang egois, kata Lisa, sambil melemparkan kaleng yang sudah demasnya ke dalam keranjang sampah di seberang ruangan. Kita ngelantur. Wajahnya jadi serius. Kau datang ke sini untuk menceritakan kejadian mengerikan yang menimpamu. Aku malah nyerocos terus tentang Cory dan aku. Sorry. Masalahmu sudah kelewatan batas. Sebaiknya kau menelpon polisi. Tentu Lisa, kata Meg. Dengan susah payah dia mencoba duduk tegak. Kursi itu empuk sekali dan Meg tenggelam di batalannya. Aku harus pergi ke polisi dan melaporkan ada orang yang mengguntingi kartu undanganku di ruang belajar. Mereka pasti terkesan kan? Mungkin mereka akan langsung mengirim sergu polisi atau bahkan tim SWAT. Bagaimana kulitmu bisa begitu? Tanya Lisa. Apa? Kulitmu halus sekali, halus dan segar seperti kulit bayi. Hah? Lisa tanpa sadar, Meg merabah wajahnya. Wajahmu selalu tampak seperti habis dibasuh, segar sekali. Apa istilahnya? Wajahmu segar dan bersih. Nah, sekarang kau yang mengalihkan topik. Meg menggerutu. Tidak. Sorry, pikiranku menyeleweng. Lisa berdiri lalu meregangkan badannya. Kemudian dia berjalan ke pintu kaca dan memandang keluar. Meg, sebaiknya kau lupakan saja soal pesta kejutan itu. Dengan begitu, masalahmu juga akan hilang. Tapi aku gak mau, kata Meg tanpa bermaksud ngotot. Aku menyayangi Ellen. Aku ingin menunjukkan kita masih peduli dengannya. Dan
Dan sekarang aku benar-benar penasaran. Aku ingin tahu mengapa ada yang sangat ingin menggagalkan pesta itu. Ini bukan lelucon konyol lagi. Seseorang punya alasan kuat untuk menggagalkan pesta itu. Tapi, apa alasannya? Apakah orang ini sangat membenci Ellen? Aku tak tahu. Apakah ada orang yang sangat membenci Ellen? Kau? Tanya Meg. Lisa memandang kegelapan. Tidak. Tapi alasan apa lagi yang masuk akal? Apa ada hubungannya dengan kematian Evan? Evan? Ya. Aku juga berpikir ke sana. Apa yang membuatmu ingat Evan, Lisa? Entahlah. Kalau ingat Ellen, secara otomatis aku juga ingat Evan. Ya, kau juga tahu. Ellen dan Evan, kita sering membicarakan mereka. Tapi Evan sudah meninggal. Setahun yang lalu, apakah dia ada kaitannya dengan orang yang ingin menggagalkan pesta itu? Aku tak tahu. Kasus ini 100% misterius. Membuatku penasaran dan semakin ingin menyingkapnya. Itu sebabnya aku tak mau membatalkan pesta itu. Aku tak akan menyerah. Kalau aku menyerah sekarang, kita tak akan pernah tahu apa alasan orang itu. Pernahkah ada orang yang menyebutmu keras kepala? Tiap orang, sahut Meg. Kau lagi lihat apa sih? Halaman belakang, lampu kamar Cory menyala. Mungkin dia sedang di kamarnya. Lisa terus memandang keluar beberapa lama. Kemudian mundur dari pintu kaca itu dan menjatuhkan diri di kursi empuk berlapis kulit. Kau punya dugaan siapa yang mencoba menakut-nakutimu dan Tony? Ada firasat? Janji? Jangan ketawa ya, kata Meg hati-hati. Ah, kau seperti gak kenal aku, balas Lisa. Justru itu sebabnya aku bilang, janji jangan ketawa ya. Oke, aku janji. Aku sudah membuat daftar orang-orang yang patut dicurigai. Lalu, nomor 1, Brian. Lisa langsung menegakkan duduknya. Brian? Kenapa Brian? Dia kan sepupumu. Memang, sepupu jauh. Itu tak akan membuat namanya dicoret dari daftar. Dia memang kerabatku, tapi keluarganya memang suka aneh-aneh. Brian cuma main sama Dwayne. Mereka suka memainkan game fantasi. Aku tak mengerti, kata Lisa ragu-ragu. Siapa lagi yang ada di daftarmu? Shannon? Apa? Mata Lisa yang hitam berkilat karena kaget. Shannon duduk tepat di belakangku, di ruang belajar. Dia bisa mengguntingi kartu-kartu undangan itu dengan mudah. Waktu kutanyai, dia bilang tak melihat apa-apa karena sedang ke perpustakaan. Tapi Tony juga ada di ruang belajar. Dia bilang tak melihat Shannon keluar ruangan. Bagaimana dengan telepon dan surat ancaman itu? Mungkin Shannon yang bikin gara-gara. Saut Meg ragu-ragu. Tapi dia kan sahabatmu, Meg. Memang, ini benar-benar gila, Lisa. Tapi sejak Evan mati, Shannon berubah. Dan sejak semula dia menentang rencana pesta itu. Lisa mendesah sambil menggeleng-geleng. Sepupumu dan sahabatmu, siapa lagi yang ada dalam daftarmu? Ayahmu? Dan ibumu? Ngaco Lisa, mereka bukan orang yang pantas dicurigai, Meg. Kenapa Shannon mencoba menakut-nakutimu seperti itu? Kenapa dia tak langsung bilang padamu? Aku tak tahu. Aku hanya merasa dia aneh. Mungkin dia menyalahkan Ellen atas apa yang menimpa Evan. Mungkin dia takut sesuatu terjadi di pesta itu. Aku tak tahu persis. Aku hanya kalau begitu tanyai saja dia. Apa? Telingamu gak tuli kan? Lisa melompat berdiri lalu mondar-mandir. Dia sahabatmu. Kau tak pantas membawa-bawa daftar yang berisi nama Shannon. Kalau kau memang mencurigainya, tanyai saja dia. Tanyakan kenapa dia tak suka kau mengadakan pesta untuk Ellen. Bicara dengannya. Langsung begitu kan seharusnya dengan sahabat sendiri? Wah, sama sepertimu, kata Meg sambil merapikan pullovernya. Aku tak butuh nasihatmu. Aku hanya ingin mengungkapkan keluhan. Meg mengucapkan terima kasih kepada Lisa yang telah mendengarkan keluhannya. Lalu keluar ke mobil, udara segar menyambutnya. Pikirannya sudah tidak kusut. Mungkin Lisa benar, pikirnya. Sebaiknya besok aku bicara dengan Shannon. Dia masuk ke mobil Toyota ibunya lalu pulang. Sepanjang jalan dia memikirkan apa yang akan dikatakannya kepada Shannon. Meg membelok ke jalur masuk lalu berhenti beberapa inci dari garasi. Lampu di atas pintu garasi membuat atap rumah memantulkan cahaya kuning pucat. Meg beranjak hendak turun dari mobil. Tiba-tiba dia kaget dan menahan napas. Ada bayang-bayang di beranda. Biasanya tak ada.
Bukan. Apakah seseorang sedang menunggunya dalam gelap? Bab 7. Rabu malam. Meg duduk merosot di kursi pengemudi, matanya tajam mengawasi bayang-bayang di atap beranda. Bayang-bayang itu tidak bergerak. Jarinya memegang kunci kontak. Reaksi pertamanya adalah menghidupkan mesin lagi, memundurkan mobil, lalu kabur. Tapi bagaimana kalau Tony yang menunggunya? Berapa kalikah dia pernah begitu? Menunggunya di depan pintu tanpa membunyikan bel atau masuk ke rumah. Puluhan kali. Mungkin Tony datang untuk minta maaf, untuk mengajak balikan. Dia menarik kunci kontak lalu mulai membuka pintu mobil. Atau mungkin itu bukan Tony. Mungkin dia orang yang menelpon Meg. Mungkin dia orang yang membututi Tony. Bayang-bayang itu tidak bergerak. Bagaimana mungkin orang tahan tidak bergerak sekian lama? Meg membuka pintu beberapa inci. "Siapa di sana?" serunya. Dia heran mendengar suaranya yang marah dan tidak takut. "Hening." "Siapa? Siapa kau?" "Tony, kau di situ ya?" Tak ada orang yang sanggup tidak bergerak selama itu. Meg turun dari mobil lalu berjingkat-jingkat menyeberangi rumput basah ke arah beranda. Dia tercekam kengerian yang memuncak dan lehernya serasa tercekik. Dia maju selangkah lagi. Sepatu kesnya berkedut-kedut menginjak rumput berembun. "Kenapa aku jadi begini?" tanyanya pada diri sendiri. "Kenapa aku tak kabur saja? Kenapa aku jadi tolol sekali?" Dia berhenti di samping beranda. "Siapa di situ?" Tiba-tiba dia tertawa. Semua itu adalah bayang-bayang beberapa pohon pot tinggi yang dijajarkan ayahnya sepanjang pagar. "Kau ketipu, Meg," katanya keras-keras lalu mendengus kuat-kuat. Cepat-cepat Meg masuk rumah dan naik ke kamarnya. Kamis siang. Meg menusukkan garpunya ke benda oranye cerah di piringnya. Katanya ini makaroni and cheese, tapi mana makaroninya? Kalau isinya hanya keju, kenapa warnanya aneh sekali? Ruang makan tidak terlalu penuh. Anak-anak lain mungkin sudah tahu bahwa menu siang ini adalah benda oranye lengket ini dan mereka cepat-cepat pergi ke tempat makan lain. Cory Brooks dan kawan-kawannya dari tim senam sedang bercanda di sekeliling meja dekat pintu. Apa mereka tak pernah bosan main lempar-lemparan kotak susu kosong? Tanya Meg pada dirinya sendiri. Jendela-jendela di sepanjang dinding seberang terbentang lebar. Karena hari itu adalah hari musim semi yang paling hangat. Drum band di lapangan berulang-ulang memainkan Pom and Circumstance. Mereka sedang berlatih untuk acara wisuda para senior, sambil membuat semua orang kesal. Meg merapikan lengan blus putihnya. Dengan enggan dia menggigit makaroni and cheese itu. Tak ada rasanya sama sekali. Dia mengangkat wajahnya dan melihat Shannon berjalan ke arahnya sambil menenteng nampan. Wajah Shannon masam. Dia sedang menghirup aroma makanan di piringnya. "Aduh," batin Meg sambil menghela napas panjang. Dia tahu akan mudah bicara langsung dan menanyai Shannon. Tapi sekarang saat yang tepat. Lebih baik dia segera melakukannya. "Apa sih ini?" tanya Shannon sambil meletakkan nampannya di depan nampan Meg. Lalu menarik mundur kursinya dengan berisik. "Styrofoam," sahut Meg. "Seperti busa untuk mengepakkan barang-barang elektronik." Shannon menusuk-nusukkan garpunya seperti Meg tadi. "Hei, benda ini mau menggigit garpuku." Meg tidak tertawa. Dia menatap Shannon lekat-lekat, mencoba mencari jawaban untuk pertanyaan yang belum dipertanyakannya. "Oh, ini apa-apaan sih?" tanya Shannon. Dia menjatuhkan garpunya ke nampan. "Hari ini kau aneh sekali. Aku harus menanyakan sesuatu padamu," ujar Meg lirih. "Silakan, tanyakan saja. Tapi jangan memandang gitu seperti itu." "Sorry." Meg tidak sadar tampangnya aneh sekali. Dia ingin melemparkan pertanyaannya sambil berlalu. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. "Dengar, aku tahu ini konyol, tapi aku harus bertanya." "Teruskan," kata Shannon. "Kau membuatku hampir mati penasaran." Meg menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan wajahnya memerah. "Apakah kau menelponku malam-malam dan mengirimiku surat ancaman?" "Apa?" "Iya atau tidak? Aku ditelepon dan menerima surat ancaman dan..." "Tentang apa?" Shannon benar-benar tampak bingung. "Mengancamku, menyuruhku membatalkan pesta untuk Ellen." "Mengancammu?
Kau pikir aku mengancammu? Meg sadar sudah membuat kesalahan. Tidak, dia berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk keluar dari situasi sulit itu. Meg, terus terang, kau menuduhku ya. Suara Shannon naik beberapa oktav. Tangannya mencengkram pinggiran meja. Aku tak menuduhmu. Aku hanya bertanya, kata Meg bersalah. Aku hanya ingin kau bilang orang itu bukan kau. Itu saja. Memang bukan aku. This is Shannon. Kegagetannya cepat berubah jadi kemarahan. Untuk apa aku menakut-nakutimu, Meg? Entahlah, sahut Meg. Ada yang menyebarkan ancaman yang mengerikan. Seorang membuntuti Tony dan aku. Aku kesal dan marah. Shannon, kurasa aku tak bisa berpikir jernih. Pikiranmu kacau, kata Shannon dingin. Tapi Shannon, aku tak bermaksud. Menurutku, kau sudah melakukan apa yang kumaksud. Aku tak mengerti kenapa kau ingin membuatku marah dan kenapa kau menuduhku. Aku selalu mengira kita bersahabat. Aku selalu mengira kita saling percaya. Aku tak pernah menuduhmu seperti ini. Tapi mungkin kita berbeda, sangat berbeda. Lebih banyak bedanya dari yang kusangka. Suaranya seperti tercekik. Shannon nyaris tak bisa menguasai diri. Shannon, kau salah menyimpulkan. Maksudku hanya. Dengan muka berkerut marah, Shannon mundurkan kursinya. Berbalik, lalu keluar dari ruang makan dengan cepat dan dengan langkah lebar. Meg duduk terpaku menemandangi temannya. Dia menyesal sekali. Lisa, terima kasih untuk nasihatmu, katanya dalam hati. Sekarang aku tak punya teman lagi. Tony bukan temanku lagi, Shannon juga. Meg sadar dia tak bisa menyalahkan Lisa karena itu. Seharusnya dia tidak menanyai Shannon dengan cara seperti itu. Seharusnya dia tidak menuduh sahabatnya. Tapi tunggu, tidakkah reaksi Shannon agak berlebihan? Kenapa Shannon langsung histeris? Tidak biasanya dia begitu. Dia bukan cewek yang gampang marah. Apakah dia mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia yang meneror Meg? Apakah reaksinya itu menghalangi Meg untuk bertanya lebih jauh dan menemukan kebenaran? Tidak. Meg kenal betul siapa Shannon. Kekagetannya dan kemarahannya asli. Dia tidak bersandiwara. Dia memang berhak untuk kaget dan marah. Meg berbuat konyol dan kasar. Sekarang mungkin Shannon tak akan mau bicara lagi dengannya. Bukan salah Shannon. Meg memandang pintu ruang makan dengan tampang murung. Ingin rasanya meminta Shannon kembali, agar dia bisa meminta maaf, agar dia bisa menjelaskannya. Di mana Tony? Kenapa Tony jadi keras kepala begitu? Tidak tahukah dia bahwa Meg membutuhkannya sekarang saat ini? Lama-lama Meg merasa lapar. Disingkirkannya nampan dan makaroni itu. Lalu diambilnya kantong bekal makan siangnya di pangkuannya. Dia selalu membawa bekal makan siang, meskipun tetap saja membeli makanan dari kantin. Porsi di sini tidak pernah cukup. Meg membuka kantong itu. Aneh, pikirnya. Kantong ini bocor. Bocor? Bagaimana bisa bocor? Dia hanya membawa setangkap sandwich dan sebutir apel. Pasti. Dirogohnya kantong itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang basah dan lengket dan kental. Oh! Dengan cepat ditariknya tangannya keluar, lalu dijungkirkannya kantong itu. Cairan merah gelap merembes keluar, membasahi blus putihnya terus ke roknya. Meg mengangkat tangannya. Tangan itu basah oleh cairan hangat, menetes-netes dari pergelangannya, menggenang di nampan. Darah, jeritnya. Kantong makan siangku berisi darah. Bab 8. Kamis malam. Meg tidak bisa berkonsentrasi mengerjakan makalah psikologi. Dia menatap mejanya tanpa melihatnya. Masih terbayang-bayang olehnya cairan lengket yang menetes-netes dari kantong bekal makan siangnya. Ternyata cat, wajah Shannon, lalu darah yang menetes-netes. Lalu wajah Shannon lagi, Shannon yang tersinggung, yang shock, yang merasa dikhianati. Aku harus minta maaf, katanya keras-keras. Dia tertahan jika Shannon marah padanya. Dia tertahan menanggung rasa bersalah, sangat bersalah. Ada mobil nganggur di parkir depan rumah.
tetapi Meg memilih berjalan kaki. Berjalan kaki 9 sampai 10 blok akan memberinya kesempatan untuk memikirkan apa yang akan dikatakannya. Panjang sore hujan, udara basah dan segar. Genangan air di trotoar memantulkan cahaya kuning lampu jalan. Meg melompati genangan lebar lalu berjalan cepat-cepat. Dia sampai ke rumah Shannon tanpa memutuskan apa yang akan dikatakannya. Dia hanya ingin meminta maaf dan mohon ampun. Shannon bisa bersikap dingin dan keras hati. Itu dia tahu. Lebih-lebih setahun terakhir ini. Bahkan mungkin dia harus memohon-mohon. Tapi dia tak punya pilihan, bukan? Rumah keluarga Harper dibangun di atas halaman luas dengan rumput dipangkas rapi. Sebatang pohon willow berdaun lebar tegak di sisi jalur masuk, seperti pelayan yang setia menjaga jalur masuk. Bagian depan rumah itu gelap sekali, tetapi Meg tahu warga Harper suka berkumpul di ruang keluarga atau di dapur belakang. Shannon membukakan pintu beberapa saat setelah Meg menekan bel. Wajahnya langsung masam. "Oh, kau. Aku datang untuk menyembah kakimu," kata Meg. Dia gagal menjaga agar suaranya terdengar tenang. "Aku hanya ingin minta maaf. Aku mau melakukan apa saja. Sungguh, perasaanku kacau." "Bagus," tukas Shannon. Matanya memandang ke belakang Meg. "Kau harus mengabulkan permohonan maafku," kata Meg. "Kau sahabatku dan masuklah," kata Shannon. Dibukanya pintu lebih lebar. Suaranya datar dan tidak ramah. Meg mengikutinya masuk selasar. Shannon mengenakan celana bermuda coklat dan blus putih tanpa lengan. Lengan dan kakinya sangat pucat, sewarna gading pucat. Meg menyimpulkan setelah musim dingin yang panjang, setiap orang kelihatan pucat di bulan Mei. Shannon mengajaknya ke ruang duduk yang gelap, menyalakan lampu lalu duduk di love seat, sofa untuk berdua, merah tua. Meg tidak suka ruang duduk di rumah Shannon, sebagian karena perabotannya yang terlalu aneh dan tak nyaman. Sebagian karena foto Evan dalam figura kayu merah gelap yang digantungkan di tengah dinding. Tidak mungkin duduk atau berdiri di ruangan itu tanpa melihat foto Evan. Foto itu membuat Meg semakin tidak nyaman. Foto itu tidak mencerminkan kepribadian Evan. Cowok itu mengenakan setelan gelap dan dasi. Dia baru pulang dari acara keluarga, mungkin pesta perkawinan. Rambut pirangnya yang biasanya acak-acakan disisir rapi ke belakang. Tatapannya kosong, senyumnya seperti terpaksa, senyumnya yang tak pernah dilihat Meg dalam kehidupan sebenarnya. Meg menduga seperti itulah Mr. dan Mrs. Harper ingin mengenang putra mereka. Tidak seperti aslinya, Evan adalah cowok liar yang suka cari gara-gara. Dalam foto itu, Evan tampak sangat santun dan terkendali. Memandang foto itu selalu membuat Meg ingat akan sisi lain kepribadian Evan. Seolah pikirannya menolak tampilan Evan yang tidak asli. Pemuda santun yang menutupi sosok cowok liar yang dikenalnya dengan segala kesalahan dan masalahnya. Tiba-tiba dia ingat suatu malam di ruang santai. Di lantai bawah tanah rumah Shannon, siapa saja yang ada di sana malam itu. Mereka semua. Shannon, Ellen, Meg, Tony, dan Evan. Tony dan Evan sedang main biliar di atas meja besar di tengah ruangan. Cewek-cewek main pingpong ganda, tapi permainannya hanya 3. Meg serasa mendengar suara-suara di ruangan itu lagi. Teriakan tahu mereka, bunyi bola pingpong memantul dari bed atau lentingan di lantai. Dan bunyi ujung tongkat biliar menyodok bola mengilat aneka warna. Malam itu, Evan sedang sangat liar. Sore sebelumnya, tanpa sengaja dia menabrakkan salah satu mobil keluarga ke bak truk. Tony menertawakannya. "Itu bukan salahku, men," kata Evan sambil menyodok 3 bola ke dalam lubang di sudut. Dia menyeringai pada Tony, puas dengan dirinya sendiri. "Kau menyeruduk mata truk, dan itu bukan salahmu," pancing Tony. "No way, truk itu meluncur di bawah batas minimal kecepatan di jalan raya. Jadi aku tak bisa apa-apa, dia yang terlalu lambat." Tony tertawa dan sodokannya melesat. "Oh, kau mencoba membuatnya lebih cepat dengan menyenggol pantatnya," gumam Ellen. "Senggolannya menghancurkan mobilmu." Tony terduduk di lantai sambil memegangi pinggangnya dan tertawa terpingkal-pingkal. "Kalian berdua ada main di belakangku ya?" tanya Evan sambil melototi Ellen.
Tiba-tiba dia sudah tak bercanda lagi. Tidak, Evan, Tony dan aku lihat kalian, teriak Evan sambil menghantamkan tokatnya keras-keras di pinggir meja. Kalian pikir ini sangat lucu ya? Sopir truk goblok itu yang jalannya terlalu pelan dan membuatku terpaksa menabraknya. Dan kalian pikir itu lucu ya? Ayolah men, Tony bicara sambil mengangkat tangannya seakan menyerah kalah. Tidak, kau yang ngaco, teriak Evan. Dia mengangkat tongkatnya seperti pedang, lalu memukul tongkat Tony. Evan dengan mata liar dan rambut pirang acak-acakan mulai memukuli tongkat Tony. Makin lama makin keras, dia menantang Tony untuk membalasnya. Evan, hentikan, jerit Ellen. Evan mengayun-ngayun tongkatnya seperti tongkat bisbol. Dia benar-benar berniat memukul Tony. Tapi Tony menunduk. Tongkat itu menghantam bahu Ellen dengan tajam dan keras. Ellen menjerit sambil mundur ke dinding. Evan tak memperdulikannya. Dia dan Tony berdiri di meja biliar, saling menyerang dengan sungguh-sungguh seperti di film laga. Meg ingat ekspresi Tony. Chow itu menanggapi dengan santai. Tony pikir mereka masih bercanda. Sebaliknya, tampang Evan penasaran ingin menang. Selain Tony, yang lain-lain tahu bahwa Evan benar-benar ingin berkelahi. Kedua tongkat biliar itu berbenturan keras. Kedua cowok itu meloncat turun dari meja biliar dan saling menyerang di lantai. Wajah Evan merah padam, mulutnya mengumpat-ngumpat, matanya menyipit. Tiba-tiba dia mengayunkan tongkatnya dengan cepat dan kuat. Terdengar bunyi gerak keras. Mata Tony terbelalak, kemudian berbalik. Tubuhnya tersungkur di lantai, darahnya mengucur dari puncak kepalanya. Evan tidak memandang Tony. Dia mengangkat tongkatnya. Tongkat ini retak, katanya tampangnya bersungguh-sungguh. Ellen menjerit-jerit. Teganya kamu memukul Tony. Meg ingat ekspresi kaget di wajah Evan. Sepertinya cowok itu tidak menyadari perbuatannya. Dia memandangnya ke bawah, seketika ekspresinya berubah. Wajahnya langsung mundur. Dia menunduk di atas Tony. Hei, kok baik-baik saja? Itu kecelakaan. Mungkin tanganku kesleo. Gak apa-apa, kata Tony gugup. Dia tersenyum pada kawannya. Tony selalu memaafkan Evan. Meg dan Shannon mengantarkan Tony ke ruang gawat darurat di Shady Shack Hospital. Ketika berangkat, mereka masih mendengar Ellen memarahi Evan di lantai bawah tanah. Ellen memaki-maki Evan, mencoba membuatnya mengakui bahwa itu bukan kecelakaan. Tony mendapat beberapa jahitan. Malam itu sungguh mengerikan. Orang tak pernah bisa menebak kelakuan Evan. Ada kalanya dia banyak bercanda, menjadi cowok paling lucu dan periang. Kali lain tangannya kesleo dan orang akan terluka. Kau memelototi foto itu terus, kata Shannon dari kursinya. Kata-katanya membawa Meg kembali ke masa kini. Ya, memang. Foto itu aneh kan? Shannon bertanya sambil menggeleng-geleng. Evan tampak seperti makhluk asing. Foto itu tak seperti Evan, kata Meg sedih. Lalu mereka duduk berseberangan tanpa bicara. Akhirnya Meg berkata, kau harus memaafkanku Shannon, itu kegilaan sesaat. Aku sangat menyesal, aku kacau, sungguh. Sudah berhari-hari aku seperti gila. Malam itu ketika pulang dari rumah Lisa, aku melihat bayang-bayang pot bunga di beranda. Aku langsung ngeri setengah mati. Aku yakin ada yang menunggu di sana untuk mencelakaiku. Anak malang, kata Shannon tanpa simpati. Kapan mulainya? Maafkan aku. Dan aku janji akan melakukan apapun demi kau. Aku serius. Aku bahkan bersedia meminta Gary Brand mengajakmu kencan. Apa? Kau ingin jalan dengannya kan? Tapi kau terlalu malu untuk meminta. Dengar, aku yang akan memintanya demi kamu. Sungguh, aku bersedia melakukannya untuk menebus dosaku. Ya Tuhan, kupikir kau serius. Shannon terheran memandang kawannya. Tentu saja aku serius. Aku sungguh tak ingin kau marah padaku. Oke, aku tak marah, kata Shannon. Tapi jangan pernah minta apa-apa pada Gary Brand. Oke, aku janji. Janji, sahut Meg. Dia membetulkan duduknya. Hatinya mulai lega. Kau benar-benar menerima permintaan maafku? Ya, tentu. Reaksiku memang agak berlebihan. Aku juga minta maaf. Shannon berdiri mendekat lalu memeluk Meg sesaat.
Sekarang ceritakan ancaman-ancaman itu, aku tak percaya, kata Shannon sambil menggeleng-geleng. Meg bercerita tentang telepon itu, tentang surat ancaman dan tentang Tony yang dibuntuti. Oh, aku hampir lupa. Aku bicara dengan Ellen. Meg senang karena bisa mengalihkan pembicaraan. Aku menelponnya, kedengarannya dia senang. Katanya dia tak sabar ingin segera ke sini dan bertemu kawan-kawan. Aku senang mendengarnya, kata Shannon. Harus aku akui, aku keliru soal PS itu. Itu ide bagus, kau benar. Bagus, kata Meg. Maksudku asik, berarti kau bersedia membantuku? Ya, tentu, sahut Shannon sambil mengangkat bahu. Mengapa kita berdua tidak mempertaruhkan nyawa kita? Mempertaruhkan nyawa demi pesta itu ya? Meg tertawa, walaupun menurutnya itu tidak begitu lucu. Oh, sebelum aku lupa, kata Shannon, Mike akan pulang akhir pekan itu, jadi kita harus mengundangnya, meskipun dia tak begitu kenal Ellen. Mike adalah adik tiri Shannon. Setelah ibu Shannon meninggal, ayahnya menikah lagi. Lalu Mike lahir. Meg jarang bertemu Mike. Dia bersekolah di New England. Bagus, kata Meg. Mike cakep dan menggemaskan. Dia sangat mirip Evan. Aku suka ngeri jadinya, kata Shannon sambil menerawang. Menurutmu siapa yang ingin membatalkan pesta itu? Tanyanya. Kemudian dia mendesah sedih. Evan sudah meninggal setahun, tapi Shannon masih enggan bicara tentang kakaknya itu. Aku tak bisa memperkirakan siapa orangnya, kata Meg sambil memindahkan letak kakinya ke kursi yang tidak nyaman. Urusan ini membuatku gila. Pasti orang yang benar-benar membenci Ellen, kata Shannon sambil menggeleng-geleng. Tapi siapa? Tanya Meg. Ellen, cewek paling populer di Shady Shack. Aku sependapat tentang itu, kata Shannon. Aku juga tak punya jejak. Hei, mungkin ancaman itu ada hubungannya dengan Ellen. Mungkin orang itu justru membencimu. Shannon tertawa. Dia pikir gagasan itu lucu. Meg kaget sekali. Pikiran seperti itu tak pernah terlintas di benaknya. Hah? Siapa misalnya? Aku tak tahu. Lupakan, sahut Shannon cepat-cepat. Ide tolol. Seorang ingin membatalkan pesta itu. Dia tak ingin pesta itu terlaksana. Dia ingin mencegah kita berkumpul lagi. Tapi kenapa? Apa yang ditakutkan orang itu? Tanya Meg sambil berpikir keras. Takut kalau kita bicara tentang dia. Takut kalau rahasianya terbongkar. Takut kalau Ellen menceritakan sesuatu. Mungkin. Dengan gugup, Shannon mengetuk-ketukkan jarinya ke meja kopi antik. Siapa yang punya rahasia tak ingin kita tahu? Bahwa tiba-tiba wajah Shannon menjadi tegang. Ekspresinya murung. Brian, serunya. Meg menatapnya kaget. Brian? Meg membayangkan daftar orang yang dicurigainya. Brian namanya paling atas. Apa yang membuatmu menyebut-nyebut Brian? Dia itu aneh sekali. Meg, aku tahu dia sepupumu, tapi dia aneh sekali, dan dia semakin aneh sejak hari itu. Kau tak pernah menebak-nebak apa yang dilakukan Brian di hutan. Bagaimana dia bisa kebetulan menemukan Evan hanya beberapa detik setelah dia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Shannon, kupikir Brian ada kaitannya dengan... Shannon menatap mata Meg. Itu mungkin kan? Ya, tapi Meg tahu Brian memang aneh. Dia selalu berpikir adalah suatu kebetulan bahwa Brian menemukan Ellen dan Evan tepat setelah tanpa sengaja Evan menembak dirinya sendiri. Tapi karena kepolosannya, Meg tidak pernah curiga bahwa Brian ada kaitannya dengan kematian Evan. Aku harus mendatangi Brian, kata Meg. Cobalah lebih diplomatis, jangan seperti yang kau lakukan padaku, kata Shannon terus terang. Kedua cewek itu tertawa. Meg senang dia memutuskan datang ke rumah Shannon. Sekarang dia bisa pulang dan berkonsentrasi mengerjakan makalah psikologi. Dia berpamitan kepada Shannon keluar lewat pintu depan, menyusuri jalur masuk yang panjang, lalu berlari pulang. Rupanya waktu dia sedang di rumah Shannon, hujan turun lagi. Sekarang jalanan sangat basah, air mengalir deras di kedua sisi jalan, masuk ke lubang gorong-gorong. Meg mengangkat wajahnya, melihat lampu depan dan sosok gelap mobil di belakangnya. Mobil itu meluncur cepat
tepat ke arahnya. Rodanya memercikkan tirai air ke kanan ke kiri. Meg tetap berlari di trotoar. Tiba-tiba larinya terhenti saat dia sadar mobil itu naik ke trotoar dan meluncur kencang ke arahnya. Mobil itu menambah kecepatan. Meg tak punya waktu bergerak atau melompat menghindar. Tubuhnya membeku seperti rusa ketakutan. Meg mengangkat kedua tangannya seolah-olah hendak melindungi diri. Sambil menjerit-jerit, mobil itu semakin